Banyak orang yang tidak percaya adanya makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, jin, dan sejenisnya. Tapi banyak pula orang yang percaya dan yakin bahwa mereka itu ada. Dan salah satu orang yang percaya adanya makhluk halus itu adalah aku. Dulunya aku tidak percaya sama sekali tentang kisah-kisah berbau hantu. Namun hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan sekaligus mengerikan. Pengalaman ini pula yang sekaligus memberiku hidayah untuk kembali menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sejak peristiwa ini, aku kembali rajin menjalankan sholat, baik wajib maupun sunnah. Padahal sebelumnya, aku termasuk pemuda yang berandalan. Karena pengalaman ini pula, setiap malam aku kian rajin membaca Al-Quran. Kisah mistisku ini terjadi di bulan Mei beberapa tahun silam. Tepatnya malam Minggu Kliwon tanggal 23 Mei 2004 yang lalu. Dan sampai sekarang kejadian ini masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis yang menakutkan sepanjang hidupku. Sebagai pemuda yang masih lajang, setiap malam minggu aku paling suka menonton hiburan dangdutan yang ditanggap orang yang sedang mengadakan pesta hajatan, baik itu di kampungku ataupun di kampung-kampung tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Ceritanya, malam itu terpaksa aku pulang sendirian dari menonton acara dangdutan di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 2 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampungku ke kampung seberang harus melalui perkebunan karet. Entah mengapa kampung itu disebut kampung seberang. Menurut orang-orang tua di kampungku, karena letaknya di seberang sungai lah, maka disebut kampung seberang. Semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam setengah 12 malam harus sudah berkumpul di situ, tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena keasikan menonton acara dangdutan hingga aku lupa pada kesepakatan itu. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12 aku belum muncul juga. Akhirnya teman-temanku memutuskan untuk pulang saja. Semua teman-temanku mengira aku sudah pulang duluan. Sialnya, malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri. Sewaktu pergi tadi, aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, kuputuskan pulang sendirian saja dengan berjalan kaki. Apalagi jarak kampungku tidak begitu jauh. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Dari kecil aku tak pernah kenal dengan yang namanya takut, apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak mempercayainya. Suara jangkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu, berjajar di kiri kanan jalan. Untung saat itu bulan sedang purnama, hingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesunyian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Anehnya, begitu sampai di tengah-tengah perkebunan karet, entah mengapa tiba-tiba saja badanku merinding. Kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di depanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir copot. Satu langkah lagi, habislah aku, batinku. Karena menghalangi jalan, ku coba untuk menyingkirkan cabang kayu itu ke samping. Belum lagi cabang kayu itu berhasil kusingkirkan, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan nyaring sekali. Hati kecilku berkata, jangan-jangan ini kuntilanak. Kuperhatikan sekelilingku, tetapi tidak ada apa-apa. Kembali suara tawa cekikikan itu terdengar. Kuperhatikan kembali sekelilingku, tapi tetap tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan karet yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara tawa cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, ini pasti kuntilanak, kataku dalam hati. Karena suara tawa itu terus saja terdengar, bukannya takut malah timbul rasa jengkelku. Dengan penuh emosi, aku berteriak menantang, "Hei kuntilanak,
Jangan ganggu aku. Kalau berani jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan. Keluar kau. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak yang pemberani menghadapi keadaan seperti ini. Tidak ada setitik pun rasa takut di benakku. Malah timbul rasa penasaranku. Seperti apa sih kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan jengkel, kembali aku bermaksud melangkahkan kakiku. Tapi belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang, diiringi sapaan suara perempuan. Bang. Dengan terkejut, buru-buru kuputar badanku menghadap ke belakang. Seorang perempuan dengan wajah tertunduk berdiri tepat di belakangku. Entah dari mana datangnya, buru-buru aku mundur beberapa langkah ke belakang, sambil terus memperhatikan perempuan itu. Kulihat baju putih panjangnya menutupi kaki dan tangannya, dan tiba-tiba saja tercium bau bunga kantil. Belum sempat aku bertanya pada perempuan itu, tiba-tiba dengan perlahan-lahan perempuan itu menengadahkan mukanya. Di keremangan malam, kulihat wajah perempuan itu pucat sekali, kedua matanya bolong, dan dari kedua lubang matanya memancar sinar merah, rambutnya acak-acakan. Spontan rasa takut menyergapku. Baru kali ini aku merasakan ketakutan, jantungku berdebar kencang, manakala secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan padaku, seolah ingin mencekiku. Kembali aku dibuat terkejut, ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Kuntilanak, teriakku dengan tergagap. Tanpa pikir panjang lagi, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhku melayang-layang terbang dengan suara cekikikannya yang mengerikan. Dengan sekuat tenaga ku percepat lariku, tapi kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawanya yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Di saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari depanku. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun hilang. Dengan terengah-engah, kuhentikan lariku. Kulihat ke belakang, ternyata benar kuntilanak itu sudah menghilang. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur nafas, kutunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang temanku yang ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata bukan suara sepeda motor yang terdengar, justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalariku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Astaga, ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu pengusung keranda mayat. Mereka berjalan tanpa menginjak tanah. Badanku seolah tidak berdarah lagi, jantungku berdegup kencang. Keberanian yang dulu kubangga-banggakan hilang sudah. Dengan amat jelas kulihat satu orang tanpa kepala, dengan leher berlumuran darah, membawa lampu berupa bulatan cahaya yang sangat terang. 4 orang pengusung keranda mayat, mukanya hancur semua, dengan badan dipenuhi bercak-bercak darah di sana-sini. Sementara orang-orang yang mengiringi di belakang, tubuhnya juga tidak ada yang utuh. Mataku melotot tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Tiba-tiba, rombongan pengusung keranda mayat itu berhenti saat lewat di depanku. Lalu secara serentak, makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Nafasku memburu karena menahan takut. Wajah-wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku dengan tajam. Lalu salah seorang datang mendekatiku. Wajah berlumuran darah mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar hampir copot. Isi perutnya terburai keluar. Dengan jalannya yang seperti robot,
makhluk itu mendekatiku. Ingin rasanya aku lari, tapi kedua kakiku tidak dapat digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram bahuku. Ku coba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuhku diangkatnya dengan mudah, lalu dengan cepat tubuhku dilemparkan ke arah keranda mayat. Tubuhku melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula, penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh ke dalam keranda itu. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda, meronta-ronta ke sana kemari. Dengan sekuat tenaga aku coba membuka penutup keranda itu, tapi sungguh sangat sulit. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku. Bagai tikus terkena perangkap, aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari, sambil terus berusaha membuka penutup keranda, tapi usahaku sia-sia. Lalu dengan bersamaan makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dengan membawaku yang terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi.